Perkenalkan, nama saya Amori Tamarai Siregar dari kelas 11 IP1 Santo Tomas 2 Medan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran sejarah wajib Indonesia dengan topik perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertama adalah latar belakang, tokoh-tokoh, pokok perundingan, dan hasil perundingan. Perjuangan visi dan perjuangan diplomasi. Perjuangan visi adalah perjuangan yang dilakukan dengan menggunakan senjata atau mengandalkan kekuatan militer. Perjuangan fisik dilakukan lewat pertempuran. Selain itu, biasanya dalam perjuangan fisik juga mengakibatkan banyak korban berjatuhan dalam memerdekakan Indonesia. Banyak pahlawan yang menggunakan perjuangan fisik untuk mengusir penjajah. Yang kedua adalah perjuangan diplomasi. Diplomasi berkebalikan dengan perjuangan fisik karena lebih mengutamakan perundingan, menarik simpati dunia internasional, serta menghasilkan kesepakatan. Diplomasi sama sekali tidak menggunakan kekuatan senjata sehingga tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan. Perjuangan diplomasi. Di tahun 1946 ada perjanjian Linggarjati. Di tahun 1947 sampai 1948 ada perjanjian Renville. Di tahun 1949 ada perundingan Roim-Royen. Di tahun 1949 juga ada konferensi Meja Bundar. Di sini saya akan membahas perundingan Roim-Royen. Latar belakang dari perjanjian Roim-Royen atau juga disebut dengan perjanjian Roim-Royen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Perjanjian ini sangat alot sehingga memerlukan kehadiran Muhammad Hatta dari pengasingan di Bangka, juga Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta untuk mempertegas sikapnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Pada perjanjian ini, delegasi Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem, sementara delegasi Belanda diwakili Herman van Roijen. Tokoh-tokoh dari perundingan Roim-Royen adalah yang pertama Muhammad Roem, yang kedua Van Roijen, yang ketiga Bung Hatta, yang keempat Profesor Dr. Supomo, yang kelima Ali Sastro Amijojo, yang keempat Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pokok perundingan dari perundingan Roim-Royen adalah yang pertama, perundingan diprakarsai oleh UNCI, yang kedua perundingan dilakukan di Jakarta pada 17 April sampai 7 Mei 1949. Yang ketiga, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Roem. Yang keempat, delegasi Belanda dipimpin oleh Frederik van Royen. Hasil perundingannya adalah yang pertama, Belanda harus menghentikan aksi militer. Yang kedua, Belanda harus membebaskan tahanan para pimpinan RI dan mengembalikan pemerintahan RI. Yang ketiga, Belanda harus menyetujui kedaulatan RI sebagai Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, Belanda dan Indonesia harus menyelenggarakan perundingan kembali, yaitu konferensi Meja Bundar. Sekian dari topik pembelajaran saya, terima kasih.